Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua dimanapun berada, semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan semoga dilimpahkan rezekinya apa yang menjadi harapan tercapai, amin. Jadi di video kali ini saya hanya sekedar memberikan informasi tentang dobelan ataupun ngedobelnya lobet jantan dan jeda rapat. Jadi sebenarnya di sini tidak perlu dipermasalahkan, tetapi di video kali ini saya hanya memberikan informasi tentang perbedaan antara ngedobelnya lobet jantan dan jeda rapat. Kalau dobelan ataupun ngedobel itu yang pastinya yang pertama dari nada, pasti nada kering. Yang kedua itu nada pertama seperti di video kali ini, dan dia berhenti, nada yang kedua itu sama. Semoga bisa dipahami ya Om. Jadi sebelum ke nada kedua ini biasanya di tengah-tengahnya dia ada tanda bunyi ataupun sela. Kalau yang masih belajar ngedobel biasanya dengan gigit besi, lanjut bunyi lagi. Sebenarnya teknik ataupun agar lobet ngedobel itu tidak semudah itu Om. Stepnya harus langkah-langkahnya. Yang pastinya tingkat rajin bunyinya lobet itu, tingkat gacornya lobet itu berpengaruh, dan juga dongkrak dengan pakan dinaikkan, dikencengin, dalam arti memainkan birahi lobet ini ketika rajin bunyi didongkrak dengan pakan kencang. Tetapi sebelum dengan pakan kencang ini kan tetap kita raba Om, harus enaknya dengan pakan rendah dulu atau langsung kencang, itu beda-beda. Karena kalau dengan pemberian langsung, pemberian pakan kencang, yang dikhawatirkan ada lobet yang tingkat birahinya tidak kuat sampai ke gestang bahkan ke cibul. Yang pastinya dari proses penggacoran jenengan dongkrak dengan pakan, ataupun yang pernah saya share dulu yaitu dengan tekniknya bisa dengan sistem tempel dan proses penjemuran gitu. Jadi saya di sini pengen dari teman-teman itu benar-benar memahamin dari langkah-langkah yang awal yang pernah saya share sampai menginjak ke kita mencari materi ngedobelnya lobet gitu Om. Jadi karena saya nyambung dari pertanyaan teman-teman yang kemarin, Om Agus, lobet saya kletek-kletek apakah bisa konslet, apakah ini materi konslet. Sebenarnya kalau kita merawat lobet Om, yang poin pertama apa Om, jangan sampai kita berkepikiran bagaimana caranya kita mengkonsletkan burung. Kalau bisa bagaimana caranya kita menggacorkan burung lebih rajin bunyi, tetapi ketika rajin bunyi itu kembali ke nada Om. Nadanya seperti apa? Kalau nadanya kering itu potensi untuk lobet itu cepat ngedobel. Biasanya kalau saya dengan tingkat rajinnya burung jantan ini, ketika sudah ada materi nada kering, biasanya saya dongkrak dengan penjemuran kuat. Penjemuran kuat ini biasanya ketika lobet sudah tidak kuat, saya bantu spray kabut, nanti kering saya mandikan spray kabut lagi, seperti itu. Dan poinnya selalu saya fokusin sendirikan dulu ketika dari sistem tempel ini sudah rajin bunyi. Meskipun ketika di single itu lobet itu ada nada faktornya akan hilang dengan proses penjemuran kuat, dan nantinya ketika sudah rajin bunyi di penjemuran kuat kita main untulan itu akan hilang dari faknya, hilang dari nada standarnya itu. Yang penting lobet jenengan sudah benar-benar rajin bunyi. Intinya di situ Om. Jadi dari teman-teman semoga bisa dipahamin dengan step-stepnya lobet yang dari bahan sampai tekniknya, sampai fase di lobet ini ngedobel. Yang poin pertama tetap dari nada, yang kedua proses penggacoran. Kadang-kadang proses penggacoran ini bahannya seperti apa Om, kadang-kadang kan memang benar-benar susah, benar-benar lama, nanti kita galau. Lobet punya teman-teman sudah pada rajin bunyi, kita belum, ada yang sudah konslet, ada yang belum. Ini kembali ke lobet kita masing-masing yang kita tetap
otak-atik, yaitu dari teknik birahi. Kadang-kadang dari teman-teman, Om, bagaimana mengatur pola birahi sama emosi? Sebenarnya dari emosinya Lovebird itu dari kondisi birahi juga, Om. Tetapi birahi ini biasanya dengan sistem tempel itu pasti birahi. Ketika Lovebird dipetal dari tempelannya itu terjadi birahi naik, muncul di awal emosi. Ketika kena tekanan dari lawan ataupun respect dari burung lain, dia bunyi, itu termasuk juga emosi. Lovebird bunyi di gantangan itu karena emosi, meskipun didasarkan dengan adanya birahi tinggi. Dengan pola ataupun pemahaman seperti ini, kita bisa mengatur pola birahi sama emosi, yaitu dengan yang pertama, ketika Lovebird itu terlalu nyaman, terlalu gembung dengan untulannya, berarti Lovebird itu kan kurang emosi, perlunya dengan sistem tempel gitu. Kalau dijadikan satu, dia terlalu birahi, apalagi terlalu suka dengan untulannya, kadang-kadang ini juga birahinya naik, tetapi ketika dipisah malah terjadi birahi lebih tinggi, tidak adanya emosi. Itu bisa dengan sistem tempel. Nggak jantan nggak betina sebenarnya sama, Om. Itu untuk teknik dasar ya, Om, untuk teknik awal. Terus jeda rapet di sini di video ini, sebenarnya proses di sini hampir sama seperti jantan, sistem tempel juga. Cuman dengan penerapan seperti ini dengan tingkat gacornya, setelah rajin bunyi ataupun gacor ini dinaikkan dari porsi pakan agar dia lebih birahinya naik bertahap. Dalam kondisi ini biasanya kalau saya pribadi, Om, tidak mandi kuyup lagi, karena menaikkan level birahi Lovebird ini setinggi-tingginya tetapi bertahap. Yang awalnya proses penggacoran itu meskipun dengan mandi, tetapi ketika sudah rajin bunyi, sudah gacor, itu malah saya menerapkan bagaimana caranya Lovebird ini saya kencengin, saya berikan nutrisi tinggi, terjadi lebih rajin bunyi. Ini biasanya saya kalau jeda rapet ini dengan tekniknya saya sistem tempel juga. Dalam proses penjemuran juga saya tempel, jadi hariannya tidak saya petal-petal, cukup saya tempel lama agar Lovebird ini, meskipun di dalam tempelan ini Lovebird ini cuman gembung, tidur, bahkan kriwik ataupun ngerekel ataupun ada yang sudah bunyi. Kondisi di sini buat teman-teman yang pengen bikin jeda rapet, usahakan misalkan jenengan punya Lovebird awalnya factoran ataupun rajin bunyi, coba diberikan pakan agak kencang, merek bebas kok, Om. Yang penting kita memainkan birahi di sini. Terus dari pola mandi biasanya saya non mandi dulu, pembentukan dasar, pembentukan awal karakter ini dibantu dengan penjemuran kuat juga ditempel. Ketika sudah posisi ditempel terus, coba nanti sekiranya ada waktu jenengan petal sendiri atau jenengan single lama lagi, pasti akan ada perubahan. Jadi intinya di situ saja. Di sini saya minta maaf, saya hanya sekedar memberikan informasi, dan pertanyaan dari teman-teman nanti kedepannya saya akan sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu, dan terima kasih untuk supportnya, untuk like-nya, dan tetap semangat. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun.